Oke, selamat sore semuanya. Jadi kita masuk di pertemuan yang kelima, yang mana di sini kita membahas tentang sistem pakar. Jadi di dalam kecerdasan buatan itu ada namanya sistem pakar. Jadi sistem pakar ini adalah eh, salah satu ilmu yang juga dimasukkan di dalam konsep kecerdasan buatan. Kita lihat di sini, nanti di sini apa aja yang akan kita lihat. Di sini nanti kita membahas tentang definisi dari sistem pakar, kemudian kelebihan dan manfaat mempelajari sistem pakar, kemudian nanti menjelaskan tentang kekurangan dari sistem pakar, ciri-ciri dari sistem pakar, kemudian ruang lingkup masalah di dalam sistem pakar, kemudian perbandingan sistem pakar dengan sistem yang masih konvensional. Selanjutnya nanti tentang membangun sistem pakar. Kemudian menjelaskan struktur dari sistem pakar dan yang terakhir prosedur forward chaining dan back chaining dari si sistem pakar. Oke, kita lihat seperti pepatah mengatakan tak kenal maka tak tak sayang. Kita lihat dulu definisi sistem pakar. Mungkin kalian di beberapa mata kuliah udah ada mata kuliah sistem pakar? Belum. Kita lihat di sini. Definisi dari sistem pakar. Pakar adalah orang yang memiliki kemampuan khusus, pendapat, pengalaman, kemudian prosedur, serta kemampuan untuk mengaplikasikan keahliannya guna untuk menyelesaikan masalah. Bisakah Anda sebutkan, kalian sebutkan apa lagi terkenal atau lagi viral sekarang? Hampir tiap hari masuk TV. Ada? Ada pakar telematika. Ini kan hampir tiap hari kan, putar TV One ada, putar Metro TV ada, paling sering di TV One. Siapa itu? Nah, Roy Suryo ya kan? Kan dia pakar dibilangnya kan? Seseorang yang mempunyai kemampuan khusus. Jangan-jangan nggak pernah nonton TV. Ah, sistem pakar di sini merupakan salah satu cabang dari kecerdasan buatan. Ini dia dikembangkan sejak tahun 1960-an. Kita lihat di sini sistem pakar adalah suatu sistem yang dirancang untuk dapat menirukan keahlian dari seorang pakar dalam menjawab pertanyaan dan memecahkan suatu masalah. Sistem pakar adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke dalam komputer dengan tujuan di sini agar komputer tersebut dapat menyelesaikan masalah seperti yang bisa dilakukan oleh manusia. Sistem pakar di sini yang baik dirancang agar dapat menyelesaikan suatu masalah tertentu dengan meniru kerja dari para pakar atau ahli. Sistem pakar di sini akan memberikan pemecahan masalah yang didapat dari dialog dengan pengguna, yang mana di sini dengan bantuan oleh sistem pakar, seseorang yang bukan pakar atau ahli dapat menjawab pertanyaan tersebut, kemudian dapat menyelesaikan masalah serta mengambil keputusan yang bisa dilakukan oleh seorang pakar. Di tahun 2001, menurut si F. Time Turban, dia mengatakan bahwa sistem pakar di sini adalah sebuah sistem yang menggunakan pengetahuan manusia, di mana pengetahuan tersebut dimasukkan ke dalam sebuah komputer dan menjadikan dan kemudian di sini digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang biasanya memerlukan kepakaran atau keahlian manusia.
Kemudian tahun 1999 ada menurut si Jackson, dia mengatakan sistem pakar adalah program komputer yang melakukan dan menyapa bilang penalaran atau logika dengan pengetahuan beberapa pakar untuk memecahkan suatu masalah dengan memberi saran atau rekomendasi. Jadi seperti yang lagi booming sekarang seperti ChatGPT, Gemini, ya kan? Itu sangat luar biasa. Dulu waktu zaman kuliah, kalau lagi suka sama cewek mau ngasih puisi, setengah mati bahasnya. Di karang-karang nggak nyambung, ya kan? Sekarang buatkan puisi dengan motifnya apa, temanya apa, dibuat nggak? Dibuat, itu ya. Jadi AI sekarang sudah sangat luar biasa. Kita lihat di sini beberapa model representasi yang penting. Di sini ada jaringan komputer, jaringan semantik, kemudian ada bingkai atau frame-nya, kemudian kaidah produksi, kemudian ada logika predikat. Jadi dengan adanya sistem pakar di sini, masalah yang seharusnya hanya dapat diselesaikan oleh pakar atau ahli, di sini sistem pakar ini membantu aktivitas manusia sebagai asisten yang seolah-olah sudah mempunyai banyak pengalaman. Jadi bisa dibilang kalau kita laga sistem pakar ini sama yang buat, sudah lebih pintar si sistem pakar. Misalnya, si A hanya membuat sistem pakar tentang komputer, si B tentang biologi, si C tentang kimia. Tapi si komputer dapat menampung semua data yang dimasukkan. Sedangkan manusia, nah, misalnya kalian mau diajari kimia, nyambung lagi nggak? Udah nggak nyambung lagi ya kan? Atau diajari bahasa Indonesia, udah nggak nyambung lagi. Sedangkan diajar coding aja masih mau bingung ya kan? Apalagi flashback ke SMA, pasti udah nggak sanggup lagi. Kelebihan dan manfaat dari sistem pakar. Kita lihat kelebihan, manfaat, dan peranannya di sistem pakar ini apa. Yang pertama, sistem pakar di sini mampu meningkatkan produktivitas, yang mana di sini artinya sistem pakar dapat bekerja lebih cepat, efektif, kemudian lebih efisien dibandingkan oleh tenaga manusia. Ya, udah jelas ya. Sekarang apa-apa ChatGPT. ChatGPT ini atau AI ini kelemahannya masih ada satu, belum bisa mentranslate dengan benar, masih salah. Mungkin 1 atau 2 tahun ke depan Google Translate atau translate yang lain akan tumbang dibuat si AI. Sistem pakar di sini dapat membuat user yang awam menjadi seperti pakar. Maksudnya user ini adalah kita sebagai penggunanya. Sistem pakar di sini mampu meningkatkan kualitas dengan memberi nasihat yang konsisten dan juga dapat mengurangi kesalahan. Sistem pakar di sini mampu menangkap pengetahuan dan kepakaran user. Kemudian sistem pakar di sini memudahkan akses pengetahuan seorang pakar. Itu udah pasti ya. Kemudian yang keenam kita lihat sistem pakar di sini tergolong handal dan dalam menyelesaikan banyak masalah yang diinputkan. Kemudian juga sistem pakar di sini mampu meningkatkan kemampuan sistem komputer hingga menjadi lebih efektif. Kemudian sistem pakar mampu bekerja dengan informasi yang tidak lengkap atau tidak pasti.
Kemudian dia di sini sistem pakar dapat memberikan informasi yang lengkap dalam prosedur training dan juga dapat meningkatkan kemampuan dalam pemecahan masalah berdasarkan pengetahuan dari si pakar. Oke, itu tentang si pakar. Bagaimana dengan kita perintahkan dia buat gambar? Apakah pakar lukis dilibatkan? Nah, benar kan? Pernah nggak terbayang seperti itu? It's okay, mengenai kemampuan mungkin sistem pakarnya sudah dikasih beberapa pernyataan atau apa tentang coding. Bagaimana dengan gambar? Sedangkan kita aja diajari pelukis saja belum tentu bisa bisa melukis. Ini kalian perintahkan apapun dia akan buat. Sudah pernah pakai kan AI untuk gambar kan? Saya selalu terbayang seperti itu. Kemudian video. Kok bisa dia membuat sebuah gambar menjadi bergerak? Seberapa canggihnya? Ya, pakar apa lagi yang disuruh mereka atau yang mengerjakan itu? Itu ya, kadang saya melihat kemampuan si AI, saya tunduk, saya nggak nyanggup. Kita lihat, ternyata si AI juga punya kekurangan. Sistem pakar sini punya kekurangan. Kekurangan yang pertama, biayanya mahal untuk membuat dan memaintain sistemnya. Ya, berapa juta data yang tersimpan. Kemudian juga sistem pakar di sini susah dikembangkan karena keterbatasan keahlian pakar. Ini yang menjadi tanda tanya kalau satu kelas kalian disuruh judulnya sistem pakar. Pakar apa mau dicari? Itu ya. Kebenaran hasil uji sistem pakar di sini tidak 100%. Karena seorang yang terlibat dalam pembuatan sistem pakar tidak selalu benar. Oleh karena itu perlu diuji ulang secara teliti sebelum digunakan. Tadi saya baru masuk di sekolah, saya bilang